Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita, masih membahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwasanya pembahasan terkait rukun iman yang kelima ini sangat panjang ya, karena banyak perincian yang perlu kita bahas. Ini kita belum membahas sampai kiamatnya, belum. Nanti setelah hari kiamat prosesnya itu sampai kepada surga dan neraka itu masih panjang sekali pembahasan sebenarnya. Kita coba pelan-pelan, dan pada pertemuan yang terakhir kemarin kita baru selesai membahas tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil kita bagi menjadi 3. Tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang telah terjadi, dan semuanya sudah kita bahas. Sudah selesai kita terangkan satu persatu dengan dalilnya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan tanda-tanda kiamat besar, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan terkait tanda-tanda kecil kiamat yang sudah kita bahas kemarin. Yang pertama yang perlu diperhatikan setelah kita membahas tanda-tanda kiamat kecil, dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya tidak semua tanda-tanda kiamat itu perkara yang tercela, tidak semuanya. Bahkan sebagian tanda-tanda kiamat itu adalah perkara yang sangat mulia. Seperti kita sebutkan tanda kiamat kecil yang sudah terjadi itu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini tanda kiamat. Ini merupakan perkara yang mulia. Kemudian juga kita sebutkan terbelahnya bulan, itu tanda kiamat kecil, dan ini juga merupakan perkara yang mulia, mukjizat Nabi SAW. Jadi tidak semua sesuatu itu disebutkan sebagai dia tanda kiamat itu perkaranya tercela, tidak mesti demikian. Memang ada perkara-perkara yang tercela, seperti kita sebutkan perempuan yang berpakaian tapi telanjang, banyak kayak pembunuhan, riba dan yang sebagainya. Tapi tidak semua. Kemudian juga diantaranya ulama menyebutkan sabda Nabi SAW ketika menafsirkan sabda Nabi SAW, wa antaral hufatul uratul alata ri'a syai yatawaluna fil bunyan. Kau akan melihat orang yang dia miskin, nyeker, nggak pakai sendal, ngembala kambing, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Apakah perkara ini perkara yang tercela? Secara umum ini bukan perkara tercela. Mereka membangun bangunan tinggi itu terkadang ada manfaatnya. Kita lihat dulu mereka ngembala kambing mungkin di Jazirah Arab. Sekarang mereka bangun hotel-hotel misalnya yang diperlukan oleh jamaah haji atau jamaah umroh misalnya. Ini perkara yang bagus. Yang menjadi tercela ketika mereka membangun bangunan tinggi itu dengan saling membanggakan diri, saling ingin menyaingi yang lainnya. Negara ini bangun bangunan tertinggi, negara sebelahnya pengen menyaingi, dan ini tentu tercela. Itu yang pertama. Jadi tidak semua perkara tersebut tanda-tanda kiamat itu perkara yang tercela. Yang kedua, adanya pembagian tanda-tanda kiamat kecil ini, ulama membagi demikian. Tujuannya adalah supaya bisa dipastikan perkara tersebut, tanda-tanda tersebut sudah sesuai atau tidak. Jika itu terjadi, dan ini diperbolehkan. Pembagian ini tentunya pembagian ini yang kecil ya, itu ulama yang membagi. Kecil beda, kita berbicara tentang tanda-tanda kiamat besar, nanti kita bahas insyaallah habis ini. Itu dibagi
untuk memastikan jika tanda tersebut sesuai atau tidak, dan ini diperbolehkan dengan syarat. Syaratnya tanda tersebut tepat sesuai dengan apa yang disebutkan oleh dalil. Jika sudah tepat sesuai dengan apa yang disebutkan oleh dalil, sesuai dengan fenomena yang waqi' terjadi, bukan mencocok-cocokkan, maka ini dibolehkan, tidak mengapa. Seperti kisahnya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq punya anak namanya Asma Dzatun Nitaqain, yang bawa makanan ketika Nabi bersembunyi di goa seketika berhijrah. Asma menikah sama sahabat yang mulia, sepupunya Nabi SAW, sekaligus bodyguardnya Nabi SAW. Siapa? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam dari Asma, pernikahan dengan Asma, punya anak namanya Abdullah bin Zubair, sahabat junior yang mulia. Dia sempat menjadi khalifah, kemudian terjadi kekacauan politik ketika itu, perebutan kekuasaan dan yang lainnya, sehingga Yazid bin Muawiyah yang dia dibaiat di negeri Syam sana tidak terima dengan dibaiatnya Abdullah bin Zubair di Makkah ketika itu, sehingga ya terjadilah yang terjadi. Kisahnya ma'ruf, kisahnya sudah dikenal. Terjadilah pertempuran sehingga pasukannya Yazid menyerang Makkah ketika itu. Bahkan dikisahkan sempat sitar Ka'bah itu, kiswah Ka'bah itu terbakar ketika itu. Dan akhirnya apa? Abdullah bin Zubair ini ya terbunuh secara zalim oleh panglimanya yang sangat zalim, bengis. Terkenal dalam sejarah itu Hajjaj bin Yusuf. Dan dia disalib. Abdullah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Ketika itu Asma sudah tua ketika kejadian itu terjadi. Asma bin Abu Bakar sudah tua, dia datang menghampiri si Hajjaj bin Yusuf ini, orang yang sangat zalim. Hajjaj bin Yusuf ini banyak sahabat Nabi dibunuh sama dia. Statusnya dia muslim, statusnya dia Islam, dia panglima perang ketika itu. Dia berkata kepada Hajjaj, di hadapan Hajjaj bin Yusuf ini Asma, dia disegani, ini anaknya Abu Bakar, nggak ada yang berani ganggu dia, sudah tua di ketika itu. Dia berkata, "Amma inna Rasulullah SAW haddathana أن في ثقيف كذاب ومبيرا فأما الكذاب فرأيناه فأما المبير فلا يخالك إلا إياه فقال قام عنها ولم يراجعها." Dia berkata di hadapan Hajjaj, Nabi SAW pernah menyampaikan kepada kita bahwasanya di Thaqif akan muncul seorang pendusta dan seorang yang sangat kejam. Adapun pendusta kita tahu, ya, pendusta itu sudah pernah kita bahas, yaitu Ubaid Mukhtar bin Abi Ubaid At-Thaqafi yang ngaku jadi nabi. Dia dari Thaqif, dia pendusta. Adapun orang kejam dari Thaqif yang Nabi sabdakan tidak lain adalah engkau, kata Asma. Kemudian Hajjaj dia tersinggung, kemudian berdiri, kemudian dia pergi meninggalkan Asma. Asma radhiyallahu taala anha, dia mencocokkan hadis tersebut dengan kejadian. Dan ini benar, dan ini dibolehkan karena yang dia sampaikan itu benar, sesuai dengan Nabi SAW sabdakan. Dan ini boleh jika pendalilannya tepat dan kejadiannya tepat, bukan dicocok-cocokkan. Kenapa kita membahas ini? Perlu kita membahas masalah ini karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, di zaman sekarang ini banyak pembicara-pembicara, ustadz-ustadz yang senang sekali bahas hari kiamat ini, terlalu mencocok-cocokkan kejadian, cocok logi, memaksakan dalil-dalil. Terkadang dalil yang digunakan itu dalilnya hadis yang lemah, terkadang palsu. Kalaupun sahih, dia mencocok-cocokkan, terlalu maksa. Seperti misalnya ada ketika itu, ya berapa waktu yang lalu, ada seorang penceramah, dia bilang, ya kita bisa lihat ceramahnya di YouTube. Dia bilang Imam Mahdi bentar lagi keluar. Soalnya berdasarkan hadis Nabi, ada raja khalifah yang meninggal, kemudian 3 orang anaknya akan berperang merebutkan kekuasaan. Raja tersebut adalah Raja Abdullah. Raja Abdullah, ya Raja Saudi sebelum Raja Salman ini. Taib, nggak ada yang merebutkan kekuasaan. Yang menjadi raja setelah itu bukan anaknya. Raja Salman ini adiknya. Salman ini adiknya.
Dari raja pertama Saudi itu Malik Abdul Aziz sampai sekarang Salman ini semua anaknya dia. Malik Abdul Aziz yang pertama kali raja pertama Arab Saudi. Kemudian setelah itu raja-raja setelahnya Raja Saud, Raja Fahad, Raja Khalid, Raja Faisal, Raja Abdullah, Salman, ini semua anaknya Malik Abdul Aziz itu. Anaknya semua itu. Nggak cocok, berubah sekarang statementnya. Oh, raja yang dimaksud, khalifah yang dimaksud dalam hadis itu Raja Salman. Ntar anaknya akan merebutkan. Ini benar memang ada hadisnya. Hadis ini dipersisikan tentang kesahihannya. Hadisnya dipersisikan kesahihannya tentang oleh para ulama. Ada sebagian ulama menganggap hadisnya sahih, sebagian menganggap hadisnya dhaif. Dibilang raja yang dimaksud adalah Raja Salman. Nanti ketika dia meninggal, anaknya akan memperebutkan kekuasaan, memperebutkan harta. Kemudian mereka semua tiga anak itu tidak ada yang mendapatkan, karena yang akan menjadi pemimpin setelah itu adalah Imam Mahdi. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Nabi SAW bersabda, yaqtatilu inda kanzikum thalathun, akan berperang tiga orang saling bunuh di dekat harta simpanan kalian. Kulluhum ibnu khalifah, ketiganya adalah anak khalifah. Thumma la yasiru ila wahidin minhum, tidak ada yang dapat semuanya. Thumma tatlu'ur rayatus sud min qibalil masyriq, kemudian muncul bendera-bendera panji-panji hitam dari arah timur. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun, mereka akan memerangi kalian dengan peperangan, pertempuran yang tidak pernah kalian alami sebelumnya. Fa idza ra'aitumuhu fabayi'uh, ketika kalian melihat seorang tersebut, pemimpin tersebut, Imam Mahdi maksudnya, maka berbaiatlah kepada dia. Walau habwan ala thalt, walaupun kalian merangkak di atas salju. Fa innahu khalifatullahil mahdi, karena sungguhnya itu adalah khalifah Allah, Imam Mahdi. Jadi hadis ini yang diperselisihkan kesahihannya dicocok-cocokkan. Kenapa ke Raja Salman? Kenapa nggak ke raja yang lain? Terus seakan meramalkan keadaan kerajaan yang sangat buruk gitu, memaksa-maksakan pendapat. Dan ini kejadian. Ketika itu tidak terbukti, ini akhirnya orang akan menyalahkan hadis Nabi SAW. Ini hadis gimana sih? Nggak benar. Padahal pendapat ustadz tersebut yang tidak benar. Dan ini banyak yang percaya. Sebelumnya juga, ketika awal munculnya ISIS, ini ustadz cocok logi akhir zaman ini, mereka terang-terangan bilang ISIS itu adalah pasukannya Imam Mahdi. Terang-terangan ngomong kayak begitu. Pas awal muncul, banyak orang tertipu. Lama-lama baru sadar ternyata ISIS ini orang Khawarij yang dia mengkafirkan orang, bunuh kaum muslimin secara brutal di sana. Mereka dia bilang itu ISIS itu pasukan Imam Mahdi. Antum bayangkan loh, berani dia ngomong seperti itu di hadapan umum. Bagaimana tidak rancu pemikiran kaum muslimin ketika ada muncul pendapat-pendapat seperti ini terkait dengan hari kiamat. Nggak lama ya setelah itu beneran ini Anda dengar sendiri, nggak lama berubah nih statementnya, bukan ISIS sekarang. Menurut pendapat saya sekarang dari ciri-cirinya pasukan Imam Mahdi tidak terkalahkan. Pasukan Imam Mahdi itu adalah pasukan Taliban katanya. Antum bayangkan dia ngomong seperti itu. Pasukan tentara Taliban itu pasukan Imam Mahdi, ini yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi. Subhanallah. Antum bisa buka statement ini, bisa antum buka di internet. Dan ini bahaya. Mencocok-cocokkan seperti ini di hadapan umum, ini perkara bahaya. Dan subhanallah ya, dikait-kaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada, bahkan terkadang dikaitkan dengan hadis-hadis yang sahih. Dan ini subhanallah ya. Lain lagi ada salah satu tokoh ustadz akhir zaman lah, suka bahas tentang fenomena akhir zaman. Dia bilang Saudi itu, Arab Saudi itu nanti jadi pengikut Dajjal. Soalnya lambang polisinya itu lambang mata satu. Dan kalau antum melihat lambang kepolisian Arab Saudi itu bentuknya kayak lambang mata gitu. Pokoknya mata satu Dajjal aja sudah. Pokoknya segitiga apapun bentuknya Illuminati, mata satu Dajjal. Nih lihat Arab Saudi, lambang kepolisiannya aja
Mata satu, Dajjal, pengikut Dajjal. Subhanallah. Antum tahu di Arab Saudi itu pelajaran akidah, tauhid dari TK sampai universitas wajib ada. Itu negara Dajjal itu. Dari TK wajib ada pelajaran akidah di sana. Itu negeri yang tidak ada perdukunan, tidak ada di situ. Tentu dengan banyak kekurangannya. Kita tidak memuji dengan buta lah. Kekurangan ada sebagaimana negara yang lain. Tapi negara Islam yang paling mending saat ini yang ada di muka bumi ini Arab Saudi. Kita nggak bisa pungkiri itu. Di sana perempuan menutup aurat, nggak ada diskotik di situ, nggak ada orang jual khamr, jual rokok di Haramain Mekah Madinah nggak ada yang terang-terangan majang itu nggak ada. Ila di kota lain ya, di Jeddah ada. Di Haramain jual rokok nggak ada yang berani terang-terangan, bayangin. Nggak ada yang jual khamr terang-terangan, pelanggaran bisa dihukum. Perdukunan nggak ada dukun. Dibilang negara pengikut Dajjal. Ini kan mengerikan ini, tuduhan seperti ini. Dan banyak yang percaya. Akhirnya apa? Dia menimbulkan kebencian kepada negara tertentu, memunculkan kebencian ke kelompok tertentu. Lain lagi ada di Madinah, ada di dekat sebelah kampus kita dulu, ada bukit situ, ada gunung, di atas gunung itu ada istana. Raja Fadl bangun istana di situ. Dulu dari kamar saya buka jendela langsung pemandangannya istana itu di atas gunung. Dibilang sama ustadz ini apa? Itu istana buat nyambut Dajjal katanya. Subhanallah, luar biasa sekali. Jadi dibilang, antum bayangkan, pengikut Dajjal lu kafir loh. Orang yang mengikut Dajjal, semua pengikut Dajjal lu orang kafir. Seakan-akan dia mengkafirkan seluruh penduduk Madinah. Yang lebih konyol lagi, antum tahu tower Zamzam itu, tower Jam itu yang di Mekah itu, di atasnya kan ada bentuk bulan sabit itu. Dibilang itu tanduk setan. Lihat dia menghadap Ka'bah, ini dah lambang tanduk setan sengaja dibangun oleh kerajaan Saudi. Antum bayangkan hadir. Antum tahu itu gedung tower Zamzam itu wakaf dari keluarga kerajaan untuk apa? Untuk membiayai Haramain. Itu biaya dari hotel tuh bayar mahal ke kerajaan. Hotel yang ada di situ, pertokoan. Biayanya murni untuk wakaf untuk Haramain. Maka antum nggak dapati ada kotak amal di Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak ada kotak amal. Antum kira nggak besar biaya pengurusannya itu? Bos pengurusan haji, ngurus umroh haji coba antum bayangin. Mengurus sampahnya aja setengah mati, banyaknya sampah ketika haji itu. Belum lagi ngurus kotorannya. Biaya besar itu gedung wakaf kerajaan untuk berkhidmat untuk Haramain. Jadi biayanya itu untuk mengurus jamaah haji, jamaah umroh supaya dapat fasilitas. Itu dibilang tanduk setan, antum bayangin ya. Subhanallah. Berani sekali ya orang-orang zaman sekarang ini, ya Allah, dia nggak takut akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuduhan seperti itu mengerikan. Dan ini perlu kita berhati-hati ya dalam mencerna kabar-kabar demikian. Lain lagi juga ada, ini kejadian sempat rame nih. Dia bilang dalam ceramahnya berulang-ulang, kita lihat bisa setting di YouTube. Tahun 2020 Ramadan 2020 dukhan. Akan dukhan muncul. Dukhan ini salah satu tanda besar di kiamat, insyaallah akan kita bahas. Dukhan muncul di pertengahan Ramadan tanggal berapa? Tahun 2020. Coba antum bayangin. Berani dia menetapkan itu. Dukun saja mungkin nggak berani mau ngomong seperti itu. Akhirnya apa? Banyak orang yang mau bangun rumah. Ini benar kejadian nyata. Mau bangun rumah nggak jadi. Sudah ngumpulin uang bangun rumah. Aduh, percuma bangun rumah, ntar lagi kiamat. Ada yang mau pergi haji. Aduh, gimana nih mau haji tahun depan? Ramadan tahun ini dah kiamat. Lain lagi dia bilang, nanti ketika sudah kejadian begini dan begitu, semua teknologi akan mati, sudah nggak ada minyak lagi, minyak bumi nggak ada, kita akan kembali ke zaman dulu pakai kendaraan, pakai kuda, pakai unta. Bentar lagi. Akhirnya ini benar kejadian di suatu daerah, sebagian warga tersebut sampai beli kuda, baik. Akhirnya sudah lewat itu, nggak benar kejadiannya. Bagaimana orang mau meyakini hadis-hadis Nabi SAW jika ada muncul orang-orang yang seperti ini mencocok logikan dengan sesuka hati. Makanya ini bahaya. Subhanallah. Ya, gini kita nggak berbicara ustadz-ustadz tokoh-tokoh di Indonesia zaman sekarang. Di luar negeri ada yang semacam seperti itu. Bahkan sekelas ulama besar. Ulama besar zaman dulu ya, ulama besar. Ya seperti kalau nggak salah Suyuti dan ulama yang lainnya, di ulama besar, keilmuannya kita akui, buku-bukunya diakui oleh para ulama.
Sebagian mereka sempat tergelincir dalam masalah ini. Ketika sudah mulai berbicara tentang masalah akhir zaman seperti ini, mengait-ngaitkan, banyak yang terjerumus dalam kesalahan, banyak, bahkan dari zaman ulama-ulama terdahulu ada yang terjerumus dalam kesalahan ketika membahas masalah ini. Makanya hendaknya kita berhati-hati, tidak serta-merta langsung mencerna ketika ada yang mencocok-cocokkan kejadian dengan tanda-tanda kiamat. Bingung, Anda bingung terkadang sama orang-orang ini, kok pengen sekali cepat kiamat itu loh. Pengen sekali dia lagi kiamat, lagi Imam Mahdi muncul. Bahkan ini ada yang subhanallah ya, Anda nggak ngerti lagi sudah. Ada yang bilang juga sama di Indonesia, guru saya ke Madinah dan sudah bertemu langsung dengan Imam Mahdi, sekarang umurnya sudah 39 tahun katanya. Berarti 1 tahun lagi mereka dibaiat ini. 1 tahun lagi dia dibaiat, karena Imam Mahdi dibaiat ketika usia beliau 40 tahun. Gak malu dia ngomong seperti itu di hadapan umum. Ajib, wallah. Makanya ya Allah, kita tidak berani mengaitkan kecuali yang sudah jelas kejadiannya dan sesuai dengan dalil. Ini sekedar intermezzo, karena kita bahas tentang masalah-masalah tanda kiamat yang kecil tadi, ini banyak kejadian-kejadian yang dikait-kaitkan. Sekarang kita masuk ke tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi ciri-ciri tanda-tanda besar hari kiamat itu ada 2 ciri. Yang pertama, dia menunjukkan sudah sangat dekat lagi dengan hari kehancuran, sudah dekat. Berbeda dengan tanda kiamat kecil, terkadang itu masih jauh ya jaraknya ya. Seperti misalnya yang sudah terjadi tanda-tanda kecil kiamat sampai sekarang itu sudah 1000 tahun lebih. Ini seperti diutusnya Nabi sudah 1400 tahun lebih. Itu sudah jauh jaraknya. Tapi kalau tanda-tanda besar hari kiamat ini menunjukkan sudah dekat kehancuran itu. Kehancuran alam semesta ini yang Allah sebutkan dalam banyak ayat, seperti misalnya air laut ini menjadi api menyala, gunung-gunung terbangan, akan kehancuran alam semesta ini. Itu kejadiannya sudah dekat ketika tanda-tanda kiamat besar ini sudah mulai muncul. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kejadian-kejadian atau tanda-tanda kiamat besar ini itu kejadian yang di luar kejadian normal. Kejadian-kejadian luar biasa, di luar kejadian yang normal pada umumnya, di luar kebiasaan manusia. Tanda-tanda kiamat yang besar ini dihimpun dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah Al-Ghifari. Beliau berkata, "Ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alaina wa nahnu natadzakar." Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami pada saat kami sedang berbincang-bincang. Faqal, Rasulullah berkata, "Ma tadzakarun? Apa yang sedang kalian berbincangkan?" Qalu, "Nadhkuru as-sa'ah." Kami sedang berbincang tentang hari kiamat wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat." Sungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kalian melihat ada 10 tanda. 10. Fadzakar, kemudian Nabi SAW menyebutkan ad-dukhan, munculnya dukhan. Dukhan itu asap. Wad-dajjal, wad-dabbah, munculnya keluarnya hewan melata yang bisa berbicara. Wa tulu' asy-syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Wa nuzulu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Wa thalathatu khusuf, ada terjadi 3 longsor besar, 3 pembenaman, ambles, bumi ini ambles 3 kali kejadian besar. Khusufun bil masyriq, amblesnya bumi di bagian timur bumi. Wa khusufun bil maghrib, amblesnya bumi di bagian barat. Wa khusufun bi jaziratil Arab, terjadinya amblesnya bumi di jazirah Arab. Wa akhiru dzalik, dan yang terakhir, narun takhruju minal Yaman tadrudun nasu ila mahsyarihim, akan muncul api besar dari negeri Yaman yang akan menggiring manusia menuju mahsyar. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Inilah, dari sini ulama menyimpulkan 10 tanda besar hari kiamat ini, ada 10 ini. Ada 10 yang insya Allah akan kita bahas satu persatu. Taib, sebelum kita mulai bahas satu persatu, ada beberapa rincian yang faedah perlu kita sebutkan.
Yang pertama, ya 10 perkara yang Nabi sebutkan tadi merupakan tanda-tanda besar hari kiamat. Ini para ulama khilaf tentang kejadian urutannya. Ada perbedaan pendapat tentang urutannya mana yang duluan. Sebagian ya, nggak semuanya. Sama seperti nanti ketika kita membahas insyaallah taala perjalanan kita setelah kita meninggal dunia. Setelah kita meninggal dunia nanti ada perjalanan kita misalnya dari alam barzakh kemudian padang mahsyar, nanti mizan, nanti ke telaga nabi lah, kemudian akan sirat, qantarah dan yang lainnya. Ini juga ada sedikit khilaf di kalangan para ulama tentang mana urutannya. Sama seperti ini. Dan ini khilaf dalam masalah akidah ini, dalam furu'ul akidah ini tidak mengapa. Dalam furu' ya, dalam cabang-cabang akidah. Taib, secara umum para ulama sepakat menyatakan bahwasanya Dajjal, munculnya turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi ini dan Ya'juj Ma'juj ini munculnya dalam satu masa. Dalam satu masa Nabi Isa, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj ini terjadi dalam satu masa, yakni dia berdekatan. Karena ketika nanti kita akan bahas insyaallah Nabi Isa, ketika Ya'juj Ma'juj ini muncul, Nabi Isa nggak sanggup untuk menghadapi mereka, sehingga semua manusia yang masih bertahan ketika itu bersembunyi, nanti Allah yang binasakan Ya'juj Ma'juj. Demikian juga Dajjal. Dajjal tidak ada yang mampu membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuhnya. Makanya dari sini ulama sepakat bahwasanya ini 3 kejadian ini dia akan terjadi secara dalam satu masa, ya satu periode. Taib. Kemudian demikian juga dengan terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya dabah. Dabah ini artinya hewan melata. Nanti akan muncul hewan melata yang dia akan bisa berbicara dengan manusia. Nah ini juga terjadi perbedaan mana duluan. Yang jelas yang dua ini dia muncul dalam waktu yang berdekatan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, beliau bersabda, Inna awwal ayati khurujan tulu' syams min maghribiha wa khuruj dabah ala nasis duha. Wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra ala ithri qariban. Sungguhnya tanda hari kiamat yang pertama kali terjadi adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya dabah di tengah manusia pada waktu duha. Mana saja yang terjadi lebih dahulu antara keduanya, maka yang satunya muncul segera dalam waktu dekat. Antara terbitnya matahari dengan munculnya dabah ini. Jadi kalau seandainya terbit matahari dari barat itu duluan muncul, maka di waktu duhanya kemungkinan dabah muncul. Hewan-hewan melata ini akan keluar. Taib. Kemudian para ulama juga sepakat yang terakhir muncul nanti yaitu api dari negeri Yaman yang akan menggiring manusia ke mahsyarnya, ke negeri Syam. Ke mahsyarnya atau negeri Syam. Ini disebutkan oleh para ulama. Nabi SAW bersabda, wa yahsyuru baqiyatuhumun nar, dan yang tersisa dari manusia akan dikumpulkan oleh api. Taqilu ma'ahum haitsu qalu wa tabitu ma'ahum haitsu batu. Api tersebut akan istirahat ketika manusia juga istirahat di siang hari, dan api tersebut juga akan istirahat ketika manusia beristirahat di malam hari. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi api ini akan mengikuti pergerakan manusia. Kapan manusia bergerak terus dia akan digiring, perlahan digiring menuju ke negeri Syam oleh api yang besar yang muncul dari negeri Yaman ini. Dan nanti insya Allah akan kita bahas ya, tentunya kejadian-kejadian kehancuran itu tidak akan dialami oleh orang yang beriman. Insya Allah akan kita bahas. Karena orang yang beriman sebelum terjadi kehancuran akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Maka yang tersisa di muka bumi adalah orang-orang yang paling buruk ketika itu yang ada di muka bumi. Taib. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang menjadi perselisihan kuat oleh para ulama adalah letak terjadinya
tanda-tanda kiamat yaitu al-khusuf, amblesnya tanah, tenggelamnya bumi di barat, timur, dan jazirah Arab. Ini letaknya di mana, duluan yang mana, ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kemudian demikian juga dengan munculnya dukhan. Letak khilafnya di mana? Apakah amblesnya bumi ini terjadi sebelum keluarnya Dajjal atau setelah munculnya Dajjal? Demikian juga mereka khilaf apakah itu terjadi sebelum terbitnya matahari dari barat atau setelah terbitnya matahari dari barat. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama karena tidak ada dalil yang sangat tegas menunjukkan urutan detail seperti ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-khasfu? Al-khasfu itu ya bukan artinya longsor ya. Jadi semacam bumi ini dia ambles tapi volumenya sangat besar, bukan longsor pada satu daerah, satu titik, misalnya satu gunung longsor lah. Ini bisa jadi satu negara akan tenggelam. Satu negara ini akan amblas ditelan bumi. Entah negara mana itu, bagian mana saja itu yang terkena, wallahu taala alam. Yang jelas Nabi SAW menyebutkan akan terjadi al-khasfu, ambles, tenggelam bumi di belahan timur negeri, di belahan timur bumi. Kita termasuk di belahan timur kita. Kemudian juga di belahan barat, negara barat sana, di Eropa barat, yang kemudian di jazirah Arab. Ini juga akan terjadi. Letaknya di mana? Wallahu taala alam. Ini para ulama juga berbeda pendapat. Jadi dia semacam satu negara ya. Antum bayangkan ya. Ini kejadian bukan kejadian kecil longsor satu daerah lah, satu negara dengan volume yang besar akan ambles tenggelam bumi, dan kabar tersebut menjadikan bumi ini shock ketika itu, menjadi kabar yang menghebohkan dunia. Kejadian besar. Dan ini merupakan tanda kiamat akan segera terjadi. Tanda lainnya yaitu dukhan. Dukhan itu artinya asap. Dukhan ini bukan asap ya yang menyelimuti satu daerah akibat kebakaran hutan, la. Asapnya dengan volume yang besar, masif sekali. Asap ini muncul dari langit, turun ke bumi, yang akan menyelimuti bagian-bagian di muka bumi ini, dan semua orang akan merasakannya. Baik itu yang mukmin maupun yang kafir akan merasakannya. Bahkan disebutkan orang yang beriman ketika munculnya dukhan ini, dia akan merasakan efek asap itu sehingga dia merasakan seperti dia sedang flu. Ya wallahu taala alam, mungkin dia itu efek asap itu dia jadi batuk-batuk, pilek-pilek mungkin ya, atau pusing-pusing sakit kepala. Seperti terkena flu. Disebutkan oleh para ulama. Adapun orang kafir, dia akan merasakan kesakitan dengan dukhan tersebut, karena asap tersebut disebutkan akan masuk ke dalam tubuh mereka sehingga akan menjadikan tubuh mereka sakit. Ini disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi. Dapat ini. Jadi volumenya itu besar. Dan ini merupakan tanda besar kiamat. Ini yang tadi sempat saya singgung. Si ustadz penceramah yang dia mencocok-cocokkan, dia bilang bulan Ramadan tahun 2020 kemarin berdasarkan dalil akan muncul dukhan. Akan muncul dukhan yang akan menyelimuti bumi, maka bersiaplah katanya. Nggak akan kelihatan apa-apa katanya. Ini kan dukhan ini kan tanda besar hari kiamat. Jadi cocok-cocokan kejadian di bulan Ramadan kemarin 2020. Ya dukhan ini tanda besar kiamat. Jadi setelah muncul dukhan ini pertanda bahwasanya kiamat, kehancuran akan segera terjadi. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani penulis kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau memilih pendapat bahwasanya dukhan ini terjadi setelah matahari terbit dari barat. Beliau berpendapat demikian. Makanya kitab Fathul Bari, kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, beliau luar biasa, itu kitab Syarah Sahih Bukhari yang terbaik itu karya beliau. Beliau itu banyak menukilkan pendapat-pendapat.
Kita suatu permasalahan yang ada banyak pendapat di situ, beliau terkadang mengumpulkan hampir seluruh pendapat, luar biasa. Seperti misalnya ya di antara keistimewaan kitab beliau Fathul Bari itu ketika membahas tentang waktu mustajab untuk berdoa di hari Jumat misalnya. Dia menyebutkan pendapat ulama waktu tersebut sampai puluhan. Di antaranya perbedaan pendapat terkait masalah ini, beliau menyebutkan pendapat ulama dan beliau merojihkan bahwasanya dukhan itu terjadi setelah matahari terbit dari barat. Kenapa beliau berpendapat demikian? Karena pada saat itu masih nampak mana yang mukmin dan mana yang kafir. Kita sudah pernah bahas sebelumnya. Di sini entah berapa pekan lalu saya ingat membahas bahwasanya nanti di akhir zaman ketika matahari terbit dari barat itu semua orang akan beriman. Semua orang yang kafir dia ingin beriman ketika dia menyaksikan itu kejadian itu. Nyata kejadian yang sebelumnya gaib Allah nampakkan itu matahari dia saksikan dari barat, terbit dari barat ke arah timur. Maka ketika itu mereka ingin beriman kepada Allah, iman mereka sudah nggak berlaku, nggak akan diterima imannya. Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Udah terlambat, matahari sudah terbit dari barat. Kemudian orang-orang yang ahli maksiat ingin bertaubat ketika itu, nggak diterima taubatnya. Kenapa? Karena perkara gaib sudah Allah nampakkan. Maka dari sini terjadi nampak kelihatan yang kafir sama yang muslim ketika muncul dukhan itu. Dari sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwasanya dukhan itu terjadi setelah terbitnya matahari dari barat. Kira-kira kita nyampe gak ke masa-masa ini hadirin? Hah? Sepertinya enggak ya. Sepertinya. Imam Mahdi aja belum ya. Enggak tahu Imam Mahdi sudah lahir atau belum. Enggak seperti kata Ustadz Fulan itu, gurunya udah ketemu umurnya 39 tahun, luar biasa sekali. Berarti ntar lagi nih Dajjal keluar. Dan juga nanti disebutkan Imam Mahdi ini dia akan memimpin itu masih sekitar 7 tahun. Lama ya. Jadi proses-proses antara kejadian-kejadian ini itu agak panjang ya durasinya ya. Wallahu taala alam. Nabi pun nggak tahu kapan kiamat terjadi, kita tidak tahu dan kita nggak boleh sok tahu. Nabi nggak tahu, Jibril alaihissalam tidak tahu kapan kiamat terjadi. Kita hanya diberitahukan tanda-tandanya. Sudah masuk waktu Isya. Taib. Insyaallah kita lanjutkan setelah Idul Fitri. Setelah Idul Fitri insyaallah kita lanjutkan ya. Semoga nanti tunggu kabar informasi lebih lanjut dari panitia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.